Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahu azim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman dhahiriyah batiniyah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langkah demi langkah, usia semakin lama semakin bertambah. Tidak ada yang bisa menutupi semua apa yang sudah menjadi musibah. Senantiasa kanan dan kiri manusia tetap tidak pernah memberikan suatu masalah. Namun masalah akan muncul dengan sendirinya sebagai ujian ketika kita hidup di dunia, sebagai bentuk wadah bagaimana manusia ini bisa meletakkan dirinya sebagai hamba Allah masuk dalam kategori lulus ujian atau enggak lulus ujian. Di dalam mendapatkan ujian, baik itu berupa ujian yang nyata maupun tidak nyata, ujian yang berupa harta maupun non-harta. Semua Allah berikan tanpa ada dalam rencana manusia. Manusia boleh punya rencana, namun Allah yang menentukan semuanya. Qadri khairi wa syarhi. Takdir Allah yang akan merubah semuanya. Kun fayakun. Kun fayakun, kun fayakun. Allah tetapkan manusia dalam lindungannya, atau sebaliknya Allah tetapkan si fulan ini di dalam suatu kemaksiatan selamanya. Makanya berlomba-lombalah manusia sebagai hamba Allah yang senantiasa berlomba-lomba mencari suatu kebaikan bagi mereka yang dibukain hidayah. Bagi mereka yang masih ditutup hidayahnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawah walahum adzabun alim. Mereka masuk dalam kategori azab Allah Subhanahu wa taala secara nyata. Boleh kita berpikir positif, boleh kita berpikir negatif, namun jangan sekali-kali kita suudzon kepada Sang Pencipta yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah dijelaskan berkali-kali tentang keahatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Al-Quran yang sudah diberikan? Innahul Qur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu, tidak bisa menyentuh Al-Quran itu illal mutahharun, kecuali kita dalam keadaan bersuci, bertaharoh, berwudu. Kalau sudah wudu, baru boleh nyentuh Al-Quran, boleh mengaji Al-Quran. Itu aturan-aturan, saking sucinya ayat ini. Ayat yang dibaca ketika kita dalam keadaan posisi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, jadikanlah diri kita ini sebagai pemburu.
Bukan pemburu hal kemaksiatan, tapi pemburu hidayah, pemburu rahmat Allah. Wa'atir rasulah la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai jiwa yang tenang, ya ayyuhan nafsi mutmainnah irji'i, kembalilah rabbiki radiyatan mardiyah kepada Allah dalam keadaan kita ikhlas mardiyah, Allah tidak ridha. Fadkhuli fi ibadi, menjadi hamba Allah yang ahli ibadah. Wadkhuli jannati, dan masuk ke dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala, penghuni surga. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, bisa kita bayangkan kehidupan dengan ujian-ujian sudah sekarang kita lampau. Tak terasa umur kita sekarang sudah berapa? Antum umur berapa? Uset sudah umur berapa? Kita sudah umur berapa? Tanpa sadar. Sebentar lagi entah kapan, entah kita nggak tahu sampai kapan, tamu yang paling mulia yaitu malaikat maut mendatangi kita, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita mohon kepada Allah. Kala idza balaqatit taruk wa qila man wa dhanna anahul firaq. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan kau ambil nyawaku dalam keadaan aku berbuat maksiat, dalam keadaan aku punya hutang belum bisa melunasi amanahku, dalam keadaan aku, ya Allah, tidak husnul khatimah. Ambillah aku menghadap kepada dalam keadaan husnul khatimah. Allah nanti yang atur sendiri. Makanya setiap detik, setiap langkah, apa yang kita ingat, jangan kita mengingat segala sesuatu yang gak bagus fadilahnya. Ingatlah segala sesuatu bahwa dosa ada di depan kita. Banyak dosa yang kita beban, yang kita tanggung. Segala sesuatu dosa sengaja maupun tidak sengaja. Mengalir terus dosa-dosa ini pada kita. Berkelimpang dosa pada diri kita. Untuk menghindari ini bagaimana? Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kehidupan kita senantiasa innahu li hubbil khairi wasadid, mencintai harta berlebihan. Gak tahu nanti bagaimana. Innahu li hubbil khairi wasadid. Bagaimana nanti kalau kita cinta harta berlebihan? Apakah nanti akibatnya? Kita tidak tahu nanti bagaimana kita dibangkitkan di dalam kubur. Alam kubur sudah menanti kita. Azab kubur sudah menunggu kita. Bagaimana kita nanti bisa menerima atau tidak menerima? Monggo. Silahkan antum, bagaimana antum memilih. Pilihlah semua itu sesuai dengan pilihan antum. Kesombongan yang kita punya ini tidak ada apa-apanya ketika kita masuk ke dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kebohongan, banyak kezaliman di dalamnya maupun di luarnya. Banyak yang ketidakadilan itu, yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Banyak mereka yang berontak dan begini. Pengadilan akhirat nggak ada yang berontak, nggak ada lisan bicara, nggak ada lisan yang membangga. Semua dikunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absharihim. Tanpa ada perintah apapun, rantai mengunci kita, membelenggu kita. Azab semua datang secara bergantian tanpa ada hentinya. Kalau kita ingat seperti ini, baru kita ingat tubuh ila Allah taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataraya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataraya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa
amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Taubat nasuha, taubat nasuha ini yang harus kita lakukan. Taubat dengan sebenar-benarnya taubat agar kita terhindari dengan azab dunia, apalagi azab akhirat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ketika kita masuk dalam alam kubur, bagaimana kita menanggulangi semua itu? Bagaimana caranya? Ada 4 ini senjata kita nanti. Ketika kita masuk ke alam kubur, yang bisa terangi kita di alam kubur, yang bisa menemani kita di alam kubur, bisa menerangi. Apa senjata 4 ini? Yaitu yang pertama, menjaga sholat 5 waktu. Jadi ketika kita hidup di dunia, jagalah sholat kita. 5 waktu kita dijaga. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dijaga sholat kita. Ketika sudah hayyalas sholat, mari kita berangkat sholat. Kita datang ke masjid, menemui warka'u ma'arraki'in. Sholat jamaah. Segala apa yang kita lakukan secara berjamaah, tidak terasa. Azan dikumandangkan, kita datang. Agar nanti kita di hari kiamat tidak budek, tidak tuli kita nanti. Sekarang kebanyakan apa yang terjadi? Ketika azan dikumandangkan, main game, main ini, TV dinyalain. Sudah dijelaskan, kalau azan dikumandangkan, kita dengerin, kemudian kita menuju ke tempat ibadah. Karena dengan kekuatan azan ini, tidak ada azan 1 detik pun, 1 detik tidak ada azan, maka Dajjal akan lepas dengan belenggunya. Ya'juj dan Ma'juj akan lepas dengan bentengnya. Lepas, hancur semua apa yang ada di dunia ini. Hancur. Konon ceritanya Ya'juj dan Ma'juj bagaimana? Yaitu yang bisa menghancurkan semua makhluk di dunia ini. Jumlah Ya'juj Ma'juj lebih banyak dibandingkan manusia. Manusia 1 perbandingan Ya'juj dan Ma'juj 980. Konon ada cerita mengatakan 1000 Ya'juj Ma'juj perbandingan 1 manusia. Coba bisa dibayangkan bagaimana dia menghancurkan manusia. Ngeri. Jangan gemeng-gemeng. Ketika kita masuk alam barzakh, azab sudah menunggu. Begitu dibangunkan lagi, nanti kita dalam keadaan azab juga. Maka ini pertama yang kita gunakan alat nanti ketika di alam kubur yang bisa menerangi kita, pertama adalah menjaga waktu sholat kita. Sholat dijaga. Sholat kita. Jangan sholatnya Senin Kemis. Sholat zuhur nggak pernah. Sholat asar nggak pernah. Sholat maghrib aja yang pernah sholat maghrib. Ingat itu. Lihat istri-istri kita juga. Nggak usah kita tengok anak-anak kita. Sudah sholat belum? Ini penting buat kita. Karena banyak keteledoran seorang imam, yaitu seorang ayah, tidak pernah ngingetin anaknya, istrinya, udah sholat apa belum, bagaimana wudhunya. Jika tidak bisa, wakilkan ke dalam suatu orang yang ahlinya, yaitu ke dalam suatu pendidikan. Saking sibuknya ini manusia. Tidak ada nanti di sana ditanya, kamu sibuk kok nggak bisa. Tidak ada pengecualian seperti itu. Semua ditanya sedemikian rupa, sejeli mungkin, agar apa yang mereka lakukan tidak ada yang ketinggalan. Tidak bisa didik anak, ya diwakilkan. Itu penting buat kita. Ini singkat cerita, yang pertama adalah yang bisa menerangi kita di dalam kubur adalah waktu sholat kita. Yang kedua apa? Yang bisa menerangi kita, yaitu apa? Sedekah. Jangan pelit-pelit kalau disuruh sedekah ini. Sedekah ini jangan pelit-pelit. Harta tidak kita bawa. Innahu li hubbil khairi lasadid. Orang berlebih-lebihan mencintai harta dunia, mati kita tinggal. Coba lihat, kita bisa lihat segala sesuatu yang sudah terjadi. Orang sekaya apapun, pulang kemana?
alam barzah dalam keadaan sendiri. Harta ditinggal. Kecuali illa mana ibnu Adam. Jika nanti anak Adam mati, semua ditinggal. Illa minatas, kecuali 3 perkara. Apa itu? Au walad soleh, itulah anak yang soleh yang mau mendoakan bapak ibunya. Au ilm tafaubi, ilmu yang bermanfaat seperti ini dalam majelis. Ustaz menyampaikan, antum sampaikan 1 ayat meskipun khairul lakum man ta'allamal Qur'an wa amalah. Sampaikan meskipun 1 ayat, kita sampaikan, akan menjadi bermanfaat nanti. Yang ketiga adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini yang bisa menemani kita di alam kubur, menerangi kita di alam kubur. Pertama adalah sholat, kedua sedekah. Yang ketiga apa? Khairul lakum man ta'allamal Qur'an wa amalah. Membaca Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min al-iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Baca Al-Quran sedemikian rupa. Makanya mereka yang tahfiz Quran, yang hafal Quran, kain kafan tidak berani nyentuh di alam barzah. Jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang hafal Quran. Orang yang mau membaca Al-Quran 1 huruf aja, alif, lam, mim, 3 huruf ini, 1 huruf, ini pahalanya, kebaikannya dapat 10 kebaikan 1 huruf. Kalau kita baca tiap hari, Qul wallahu ahad, berapa huruf ini? Allahu samad, lam yalid walam. Kalau kita baca 1 juz, berapa kebaikan kita dapatkan? Kita setiap hari membaca Al-Quran 2 juz, berapa kebaikan kita dapatkan? Ini pahala, ini merupakan hidayah, berkah, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ati'ul rasul la'allakum turhamun. Rahmat agar manusia dijauhkan dari segala dosa. Ini penting. Ini 1 huruf segitu, 1 juz bagian. Tapi bagi mereka yang jauh, tidak pernah membaca Al-Quran, bagaimana kondisinya? Dijauhkan dari rahmat. Uzet, banyak mereka yang nggak baca Al-Quran. Uzet, banyak sekali mereka yang nggak sholat. Uzet, banyak sekali mereka yang nggak sedekah, tapi tambah kaya. Kaya di dunia, belum tentu kaya di akhirat. Enak di dunia, menurut dia, belum tentu enak di alam barzah. Cukup di dunia itu katanya, belum tentu. Ketika mereka menghadapi sakaratul maut, kala idza balaqat taruk wa qilla man raq wa dhanna anahul firaq. Mampuslah mereka semua yang tidak mengenal agama, yang tidak mengenal Al-Quran, yang tidak mengenal apapun yang Allah perintahkan. Tidak ada agama yang akan menelantarkan kita di dalam Islam ini. Islam mengajarkan sebagai agama, wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini penting buat kita. Hal zazalul ihsanu ilal ihsan. Kalau kita menanamkan suatu kebaikan, kita tanam kebaikan, maka akan tumbuh suatu kebaikan. Tidak ada tumbuh yang lain ilal ihsan kecuali kebaikan pula. Makanya yang 3 adalah membaca Al-Quran. Al-Quran kita berbaca. Jangan sampai Al-Quran itu ada di dalam diri kita, di rumah kita Al-Quran. Mereka mengaku anta Islam, ya ana muslim. Antum muslim, ya anak muslim. Tapi Al-Quran dibiarin. Al-Quran sampai berdebu. Al-Quran hanya untuk sebagai pajangan. Rumahnya bertuliskan Al-Quran, ayat Yasin, bahkan Asma'ul Husna. Tetapi tidak pernah mengamalkan Asma'ul Husna. Asma'ul Husna tidak punya hafalan sama sekali. Yasin tidak pernah dibaca. Cuma sebagai pajangan tok, berdebunya luar biasa. Ini yang sering terjadi. Kemudian yang keempat adalah apa? Banyak bertasbih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullahu dzikran katsira wasabbihu bukrata wa asilah. Perbanyak kita bertasbih pagi, siang, malam. Zikir kita perbanyak.
otomatis mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mereka yang bertakwa kepada Allah, makhraja, Allah akan keluar, kasih jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la tasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighul amru. Allah mengatur segalanya. Allah ahli dalam bidangnya mengatur semua apapun yang terjadi. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Makanya 4 ini. Mari kita pegang yang tadinya antum belum ngerti, sekarang ngerti. Kita pelajari ini. Oh, itu Ustaz mengatakan seperti ini dalam ilmunya. Kita pelajari bareng-bareng. Ustaz sama-sama belajar, antum belajar. Kita bareng-bareng. Tidak ada yang pintar di sini. Kita sama-sama belajar. Tidak ada yang sempurna di sini. Ustaz pun tidak bisa sempurna. Kita sama-sama belajar. Jangan merasa diri kita paling dan paling di antara yang lain. Ingat, la yadkhulul jannata mangkana, tidak akan masuk surga mangkana fi qalbihi miskalu dzarratin, di dalam hatinya ada sebesar debu min kibri, kesombongan. Masya Allah, tidak akan bisa. Maka hindari kesombongan, hindari penyakit hati, hindari iri, dengki, fitnah, ghibah sana sini, tinggal semua. Dekatkan diri kita dengan ngaji, lebih-lebih menjelang bulan Ramadan. Ramadan tiba, mari kita sambut dengan kegembiraan. Mudah-mudahan puasa kita bisa selesai 1 bulan penuh. Penuh rahmat hidayah, penuh dengan kesehatan. Mereka-mereka yang niatnya bagus, setiap harinya sakit-sakitan, begitu datang bulan Ramadan karena niatnya yang luar biasa, dipakai puasa malah bisa 1 bulan penuh tanpa ada sakit sama sekali. Penyakit lambung misalkan, andai kata dipakai puasa sakitnya minta ampun. Ternyata ketika ada niat yang luar biasa, Allah berikan hidayah, Allah berikan rahat pada si fulan, kun fayakun, penyakit lambungnya tidak pernah kumat. 1 bulan penuh bisa menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Masya Allah. Al-jannatu mustaqadi ila al-ba'adi nasir. Surga merindukan 4. Salah satu golongan yang terakhir adalah wal-so'imina fi siyamu Ramadan. Orang yang puasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz Taktimi Ustaz muliakan. Mari kita jaga ini, yaitu tadi menjaga sholat kita, rajin bersedekah, kemudian membaca Al-Quran, dan kemudian banyak bertasbih. Tasbih yang paling utama, yang sangat disayangi, dicintai Allah, yaitu subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Istiqomah 100 kali, tidak usah banyak-banyak, 100 kali minimal. Setiap pagi, insya Allah, Allah akan berikan kecukupan yang luar biasa, rezeki yang tidak disangka-sangka. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.